menyaksikan presentasi ini kepada teman-teman untuk men-subscribe channel ini. Kalau gak di-like juga gak apa-apa, yang like semoga dapat pahala. Amin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Asmi Suwandari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Indah Logistik. PT Indah Logistik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan barang dengan tujuan seluruh provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia, melayani pengiriman barang dan dokumen ke luar negeri dengan kendaraan operasional 1.800 unit dengan kantor cabang yang banyak. Nah, jadi pendiri perusahaan ini adalah Bapak Aji Arizal Aziz, pengusaha besar asal Sumatera Barat. Awalnya Bapak Aziz berbisnis travel sejak tahun 2000. Nah, jadi PT Indah Logistik ini tidak hanya mengirimkan barang di seluruh Indonesia saja, tetapi juga melayani pengiriman barang dan dokumen lainnya ke luar negeri. Nah, selanjutnya ada 6 layanan jangkauan pengiriman barang dari PT Logistik Indah. Di antaranya yaitu melalui darat, udara, tracking, laut, city courier, dan kereta api. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi dan visi perusahaan. Visinya yaitu memajukan mengembangkan perusahaan jasa titip atau kargo dengan manajemen risiko yang handal, terkemuka, mensejahterakan masyarakat kurang mampu, memudahkan pelanggan dalam tracking barang. Misi perusahaan yaitu menyediakan produk jasa angkut ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk materi strategi pemasaran yang dipakai pada perusahaan Indah Logistik akan dijelaskan oleh Safira Nur Aziza. Di sini kita selanjutnya menggunakan strategi yang ada dalam PT Indah Logistik ini, antara lain diferensiasi produk, yaitu jangkauan Indah Logistik sangat luas merupakan kekuatan dari PT Indah Logistik ini. Jadi maksudnya itu kebanyakan cargo itu tidak menjangkau pemasaran yang luas, tapi di daerah tertentu saja. Makanya Indah Cargo ini membuka cabang di luar Indonesia yang membedakan cargo di tempat-tempat lain. Yang kedua itu diferensiasi pelayanan, menggunakan sistem door to door dan pengiriman dilakukan pagi hari. Maksud dari door to door itu sendiri adalah menjemput barang dari si pengirim dan mengirimnya kembali ke si penerima gitu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, diferensiasi personil. Dari segi karyawan saat menonjol disiplinnya dan kejujurannya sangat tinggi. Maksudnya dari itu ini merupakan perbedaan jasa pengirim di tempat lain. Yang selanjutnya, diferensiasi citra. Tidak pernah puas dengan pencapaian, terus-menerus membangun citra yang lebih baik. Setelah apa yang dicapai, nggak pernah puas dan terus memperbaiki yang sudah ada dan terus menjadi yang lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh tentang profil perusahaan, terus ada visi misinya juga, terus strategi yang dipakai di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari perusahaan PT Indah Logistik. Yang pertama, pengirimannya terlambat. Yang kedua, status tidak berubah. Yang ketiga, input receipt tidak jelas. Yang keempat, responnya lambat. Yang kelima, human error. Yang keenam, sistem masih semi manual. Terus untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama tersedia di seluruh Indonesia, yang kedua harganya murah, yang ketiga kantor cabangnya banyak, yang keempat bisa ngirim ke luar negeri, yang kelima ada layanannya yang banyak. Untuk kesimpulannya sendiri, peningkatan sistem pelayanan di sini sangat penting sekali karena ini sangat berpengaruh sekali kepada kepuasan pelanggan Indah Logistik. Banyak sekali keluhan yang kita dapatkan dan ketidakpuasan pelanggan terhadap jasa pengiriman ini dengan terbukti ada di website Kompas
Detik News dan aplikasi resmi yang ada di Play Store officialnya Indah Online. Jadi saya akan menjelaskan tentang keluhan-keluhan yang maksudnya ketidakpuasannya para pelanggan untuk memakai Indah Logistik ini. Aplikasinya sendiri yang di Play Store itu banyak banget keluhan di situ tuh. Jadi ada juga sih yang nge-rate positif, tapi yang saya lihat kebanyakan itu negatif tuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan jasa Indah Logistik Kargo ini. Pada tanggal 5 Maret, saya itu memesan barang ke om saya yang ada di Jakarta. Itu saya memesan barang. Terus om saya bilang, coba deh pakai jasa Indah Logistik ini, dia murah di sini katanya kayak gitu. Ya sudah saya pakailah. Terus nggak lama om saya bilang, oh kata orangnya ini nyampenya sekitar 2 sampai 7 hari gitu. Bilang, oh bagus tuh, udah murah. Kalau misalnya kita mau memesan barang banyak itu kan kalau misalnya di jasa pengiriman lain kan agak mahal. Terus pas tahu ini kok murah gitu kan. Terus makanya saya pesannya banyak gitu kan, sampai berkilo-kilo gitu kan. Terus saya lihat lagi sesudah om saya ngirim, kok sampai sekarang barangnya tuh nggak datang-datang. Udah sekitar semingguan tuh nggak datang-datang gitu. Jadi saya datangin lah kantornya gitu, kantor cabangnya. Saya datang kantor cabangnya. Nah, mbaknya nih bilang katanya kayak gini. Saya kasih resinya nih. Udah kasih resi. Jadi cek nih sama mbaknya. Itu ada 2 paket. Paket yang pertama dia bilang masih naik kapal mbak, paketnya besok naik kapalnya, dapat jadwal. Ya oke lah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Baru yang kedua, yang paket kedua saya suruh cek, bilangnya sudah di Balikpapan gitu kan. Udah ada di Balikpapan lah pokoknya, tinggal diantar ke sini. Oh, udah seneng lah saya, oh ada aja kok gitu. Baru di status websitenya saya cek resi itu masih ada di Bekasi gitu kan. Nggak tahu juga kok tiba-tiba ada di Bekasi itu maksudnya kayak gimana, aku juga nggak ngerti gitu kan. Kagak ngerti beneran dah. Baru saya cek lagi malam itu pas saya habis dari kantornya itu, malam tuh saya cek, kok nggak ada tiba-tiba resi saya, kok hilang gitu, kok nggak bisa dicek gitu. Saya cari di websitenya kantor cabangnya nih, saya cari ketemu. Terus saya teleponin semuanya, nomor kontak yang ada di situ, bener-bener nggak ada yang aktif, mohon maaf nggak ada yang aktif. Terus saya telepon di kantor langsung gitu, yang kantor yang di Jakartanya langsung. Saya telepon, kok nggak ada gitu, nggak diangkat-angkat, itu cuma ada ringnya aja. Sampai astagfirullahaladzim, aku tuh pengen marah tapi takut dosa gitu kan. Ya udahlah, besoknya saya coba telepon lagi dan diangkat, dan alhamdulillahnya diangkat. Terus saya bilang, mas, oh yang kebetulan ini yang angkat nih cowok nih, saya angkat, mas, paket saya yang atas resi ini, atas nama ini udah di mana gitu. Baru dia bilang, oh maaf mbak gitu, paketnya masih naik kapal terus. Ini paket saya seneng banget ya jalan-jalannya, apa nggak capek ya paket saya jalan-jalan terus? Kamu nggak capek nak jalan-jalan terus? Bro, terus paket yang satunya gimana mas? Oh paket yang satunya masih ada di masih ada di gudang katanya kayak gitu. Udah nggak apa-apa, ini saya redam lah emosi saya, udahlah. Oh oke lah, saya bilang nggak apa-apa gitu. Tapi pasti dikirimkan mas. Oh ya pasti kok mbak, pasti. Ya salah lagi omongannya. Jadi pada intinya sampai sekarang pun saya belum menerima barang saya, dan saya tidak tahu barang saya di mana. Itu saja keluhan saya terhadap PT Indah Logistik Kargo. Saran yang kami berikan kepada perusahaan PT Indah Logistik ini, apabila sebuah perusahaan itu
ingin menjadi lebih baik, maka perlunya evaluasi tentang kinerja sebuah layanan agar menjadi sebuah perusahaan yang tidak kalah saing sama perusahaan lainnya atau jasa pengiriman lainnya. Terus demi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, sistem pelayanan yang menjadi nilai utama dalam kemajuan perusahaan itu penting banget itu. Pokoknya sistem pelayanan itu nomor 1 terdepan. Pokoknya harus baik, harus benar-benar diperbaharui, dikembangkan dengan lebih baik lagi, supaya kami ini, pelanggan ini puas gitu make. Kalau misalnya dia ini kan klaimnya murah, terus layanannya juga banyak, cobalah dipakai gitu. Maksudnya cobalah disesuaikan sama misi visi sebuah perusahaannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah baik tuh, udah bagus tuh, banyak banget pasti pelanggannya yang bakal make perusahaan jasa ini gitu. Nah, mengingat bahwa Indah Logistik ini kan tersedia di seluruh penjuru Indonesia dan Sabang sampai Merauke dengan harga yang cukup murah dan bisa ngirim banyak barang. Dan saya mohon maaf untuk kepada PT Indah Logistik ini, kalau misalnya ngeliat nih saya mohon maaf, pelayanannya diokekan, websitenya diperbaharui, terus pegawai-pegawainya dilatih lagi supaya bisa kerja dengan baik dan benar. Nah, jadi sekian dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan, mohon maaf, karena kita tidak ada yang sempurna. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nanya atau mau beri saran, kalian tulis aja di bawah kolom komentar ini. Kalian tulis, nanti kita bakal jawab. Dan terima kasih atas waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini.